salam kebangkitan, salam penuaian. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Ya, senang sekali hari ini Minggu 5 Mei 2024 kita bersama-sama kembali dalam ibadah online, dalam ibadah raya. Ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa kita sudah berdoa untuk istri daripada Wandi Liu, yaitu Carolina Liu. Nah, sekarang Carolina Liu sudah dipindah dari Rumah Sakit Mount Sinai yang ada di Manhattan ke Amherst Hospital yang ada di Queen ya untuk keperluan rehabilitasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada di Queens ini lebih memudahkan untuk datang membesuk dan berdoa untuk mujizat kesembuhan dari Carolina Liu ya. Istri saya Bu Yongki mengingatkan bagaimana Bapak Pendeta James Sugianto pada usianya yang ke-70 sekian ya, beliau itu kena stroke di pembuluh darah otaknya dan orangnya seperti sayur ya waktu itu, dan tidak ada harapan untuk sembuh. Tapi sebagaimana kita ketahui, mujizat terjadi atas Pak Jim dan beliau pulih dan bukan 90% tapi 100% ya. Dia bisa datang ke New York, kemudian khotbah juga di BMC. Nah, kita berdoa supaya mujizat juga terjadi untuk saudari kita Carolina Liu ya. Yang kedua tadi William dan Cecil sudah sampaikan tentang Mother's Day ya. Jadi minggu depan kita akan merayakan Mother's Day. Ibadah online pagi hari Mother's Day, hari Minggu akan datang akan dilayani oleh Pastor Deborah Kristanto dan sore harinya saya yang akan menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah Mother's Day ya. Tadi sudah disampaikan ada hadiah menarik untuk para ibu dan juga dinner bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan di bulan Mei ini temanya adalah perluas kapasitasmu. Ayo bersama saya ucapkan perluas kapasitasmu. 2, 3, perluas kapasitasmu. Ayat firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari kitab Yesaya 54. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa membacanya mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Tapi pagi ini kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama 2, 3. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Sebelum kita baca ayat yang kedua, ada kata bersorak-sorailah dan bergembiralah. Ya, tolong diperhatikan. Bersorak-sorailah dan bergembiralah diserukan kepada orang-orang yang mandul, yang tidak pernah melahirkan anak. Mengapa? Di sini dikatakan karena akan tiba waktunya orang-orang yang mandul, yang tidak pernah melahirkan akan mempunyai lebih banyak anak. Ayat yang kedua. Ya, 2, 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ayat yang ketiga, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa
dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ayo, ayat yang ketiga, kata engkau dan katamu diganti dengan saya. Ya, 2, 3. Sebab saya akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunan saya akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ayat yang keempat, janganlah takut sebab, kata engkau kita ganti dengan saya, janganlah takut sebab saya tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu sebab saya tidak akan tersipu-sipu. Sebab saya akan melupakan malu keremajaan saya dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaan saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perluasan itu sangat penting untuk dibicarakan khususnya di bulan Mei ini. Kita tahu bahwa topik besar kita adalah di tahun 2024, tahun penuaian. Mengapa perluasan itu penting? Yaitu agar dapat menampung lebih banyak. Memperluas atau memperbesar kapasitas, kemampuan, pengaruh, dan ruang itu penting, Bapak Ibu sekalian. Sebab kita punya iman tahun ini berkat-berkat Tuhan itu adalah berkat-berkat yang tidak biasa, yang melebihi daripada berkat-berkat Tuhan di waktu-waktu yang lampau. Orang memperluas gedung yaitu agar supaya dapat menampung lebih banyak orang. Ada orang yang memperluas gedung sekolahnya, gedung rumah sakit, gedung perkantoran. Kemudian juga orang memperluas jaringan, ya. Ada memperluas jaringan internet, jaringan telepon, jaringan transportasi, agar dapat menampung para pengguna jasa-jasa itu lebih banyak lagi. Kemudian ada pabrik-pabrik memperluas kapasitas produksinya. Ada juga yang memperluas pelayanannya, dan juga ada persoalan di kota-kota besar sehingga perlu ruang parkir yang lebih besar, sehingga perlu diadakan perluasan ruang parkir sehingga orang-orang yang membawa mobil atau kendaraan itu dimudahkan. Nah, kita tahu tentang yang namanya Netflix, Bapak Ibu sekalian, ya. Waktu ada namanya Netflix, kemudian saya cerita dengan beberapa teman yang ada di Indonesia. Mereka bilang gini, enak ya, di Amerika ada yang namanya Netflix, bisa nonton movie ya, dan langganannya juga murah. Tapi hari ini di Indonesia juga ada yang namanya Netflix. Itu bicara apa? Tentang Netflix yang memperluas pelayanannya, ya. Dan kemudian ada yang namanya Amazon. Kita yang memakai jasa Amazon, Bapak Ibu sekalian, Amazon pada beberapa tahun yang lalu sangat berbeda dengan Amazon pada saat ini. Ya, sebentar ya, saya ini sebentar. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, yang namanya Amazon sekarang, di Amazon kita bisa beli sayur-sayuran, ya kan? Dan teman-teman kita yang di Indonesia bilang begini, aduh enak ya, di Amerika ada Amazon. Ya, hari ini memang Amazon belum masuk ke Indonesia, tapi saya percaya nanti Amazon akan semakin memperluas bisnisnya, sehingga bukan hanya ada di Amerika, bahkan bisa sampai ke Indonesia dan sampai ke tempat-tempat lain. Ini bicara tentang
perluasan. Amerika punya yang namanya mobil Tesla, ya, mobil listrik Tesla. Ya, sekarang sudah punya pabrik mobil Tesla di Cina. Dan kemudian nanti akan ada beberapa negara yang juga akan dibangun pabrik mobil Tesla. Ini bicara apa? Bicara tentang perluasan. Nah, mengapa Tuhan mau kita memperluas kapasitas kita, Bapak Ibu sekalian? Tadi saya sudah ajak Bapak Ibu sekalian untuk kita mengucapkan kata bersorak-sorai dan bergembira. Artinya apa? Tuhan mau Bapak Ibu sekalian, tahun ini kita diberkati lebih lagi daripada tahun-tahun yang lampau, ya. Mungkin kalau kita melihat situasi dan keadaannya itu kayaknya mana mungkin kita bisa diberkati lebih lagi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau kita lihat, ya, saya ini sering bicara sama istri saya dan kepada beberapa orang. Aduh, sayang sekali ya, itu ada perang Rusia dan Ukraina. Dan Amerika harus mengirimkan bantuan, ya, triliunan US dollar, ya, ke Ukraina untuk perang. Dibelikan peluru, dibelikan apalah, ya, yang dar, dan setelah itu uangnya habis, Bapak Ibu sekalian. Belum sekarang ada lagi peristiwa di Timur Tengah yang melibatkan Israel. Amerika juga mengirimkan triliunan US dollar, ya. Bukan jutaan, bukan miliaran, tapi triliunan US dollar dikirim untuk perang, ya. Bapak Ibu sekalian, cepat atau lambat, krisis itu pasti terjadi atas Amerika. Sekali lagi, cepat atau lambat, krisis yang hebat pasti terjadi atas Amerika dan kemudian berdampak ke seluruh dunia. Tapi luar biasa, di tengah-tengah situasi seperti itu, saya tahu firman Tuhan pada bulan Mei ini bukan satu kebetulan. Tuhan mau kita memperluas kapasitas kita karena Tuhan mau memberkati kita lebih lagi. Yesaya 54 tadi, Bapak Ibu sekalian, ini kan bicara tentang orang-orang Israel. Karena dosanya, maka mereka kehidupannya dalam keadaan tidak baik. Tapi tolong jangan dibalik, Bapak Ibu sekalian, orang yang kehidupannya tidak baik itu karena dosa. Saya tidak berbicara seperti itu, ya. Nah, orang Israel karena berdosa, keadaannya menjadi tidak baik. Ingat, dosa itu membawa kita ke bawah. Tapi orang yang cinta Tuhan, Tuhan bawa naik. Keadaan kita hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan keadaan kita di hari-hari depan itu harus lebih baik daripada hari ini. Kemudian karena dosa daripada orang-orang Israel, sehingga dia harus dihukum, dan kemudian dia dibuang ke Babel selama 70 tahun. Dan keadaan Yerusalem, ibu kota Yehuda, amat sangat tidak baik, Bapak Ibu sekalian. Alkitab bilang, di dalam ketaatan ada berkat Tuhan, di dalam ketidaktaatan yang ada adalah hukuman. Israel, Yerusalem, Yehuda dalam keadaan tidak baik. Kering, dan kemudian situasinya amat sangat tidak memungkinkan untuk terjadi yang namanya berkat. Tapi dari Yesaya 54 tadi, Bapak Ibu sekalian, kita
diberitahu bahwa waktunya akan tiba orang-orang Israel itu, maaf Bapak Ibu sekalian, pada waktu zaman itu orang yang tidak punya anak, mandul, itu adalah hal yang amat sangat memalukan. Zaman sekarang berbeda, ya. Ada orang yang menikah sengaja nggak mau punya anak, ya. Di beberapa kota besar, negara besar, ada anak-anak Tuhan yang punya prinsip mereka udah menikah tapi nggak mau punya anak dan mereka nggak malu. Tapi pada zaman itu kalau orang mandul itu mereka malu. Masih ingat nggak pada waktu zaman Abraham dan Sarah, ya, sampai Sarah itu melakukan jalan pintas supaya dari Abraham keluar keturunan, kan begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, Tuhan bilang kepada orang-orang Israel itu bahwa kamu itu mandul, tidak melahirkan anak. Kamu itu dalam keadaan malu. Tapi waktunya akan tiba, ya, nggak selama-lamanya orang itu hidup dalam keadaan malu. Orang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, tidak selama-lamanya. Dengar, tidak selama-lamanya akan hidup di dalam rasa malu. Dalam kitab Ratapan dikatakan bahwa ratapan itu waktunya akan tiba, Tuhan rubah menjadi tari-tarian. Air mata duka cita menjadi air mata sukacita. Maka itu Tuhan kemudian berbicara kepada orang-orang Israel untuk mereka mempersiapkan menerima tuaian itu. Maka itu mereka disuruh memperluas kapasitasnya. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang sama bicara kepada kita di bulan Mei ini. Tuhan mau kapasitas kita itu diperbesar. Jangan menghemat katanya, ya. Sebab apa? Believe it or not, percaya atau tidak percaya, tuaian itu pasti kita alami. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian baca di dalam Yesaya 53, bagaimana itu nubuatan tentang kematian daripada Yesus Kristus. Dikatakan dia mati di atas kayu salib karena penyakit kita, karena apa? Karena kutuk-kutuk, karena dosa dan kesalahan kita. Yesus mati di atas kayu salib, mengalami kesakitan, kesengsaraan karena kejahatan kita, karena kesesatan kita, karena pemberontakan kita, karena kita itu suka memakai jalan kita sendiri. Dan peristiwa di atas kayu salib itu Yesus sendiri berkata sudah selesai, ya. Jadi Tuhan mau hidup kita itu pulih, Bapak Ibu sekalian, ya. Di awal tahun kita sudah digema-gemakan the year of harvest. Terjadilah seperti apa yang engkau imani, terjadilah seperti apa yang engkau percayai. Saya harap Bapak Ibu sekalian sampai di bulan Mei ini kita tidak kendor. Ya, kita percaya bahwa tuaian itu pasti terjadi, ya. Yang kedua, mengapa kita harus memperluas kapasitas kita? Karena Tuhan mau supaya kita itu jangan puas dengan status quo, ya. Apa itu status quo? Status quo adalah keadaan tanpa perubahan. Ya, katanya orang Jawa itu nrimo, ya. Ke apa ya? Ya udah, apa yang kita alami hari ini ya sudahlah, sampai di sini aja, ya. Nggak punya semangat untuk mengalami perubahan yang lebih baik. Bukan artinya kita terus bersungut-sungut, tidak.
ya. Tapi kita harus punya semangat untuk memperluas kapasitas kita dan kita tidak puas dengan yang namanya status quo, ya. Kita jangan sampai mempertahankan keadaan kita yang hari ini, tapi kita harus lebih baik dan lebih baik. Maka itu dalam Yesaya 54 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Nah, mengapa Tuhan mau agar kita dan bahkan memberikan perintah kepada kita untuk memperluas kapasitas kita, ya? Ada dua alasan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, akan ada panen yang besar. Bersama saya ucapkan panen yang besar. 2, 3, panen yang besar. Dia ingin untuk setiap kita, jangan sampai ketika panen yang besar, Pak Lukas kemarin hari Kamis sampaikan kalau kita kapasitasnya wadah yang kita sediakan misalnya cuma 1 liter, maka kalau berkatnya nanti ada 10 liter, yang 9 liter akan terbuang cuma-cuma, Bapak Ibu sekalian, ya. Petani yang bijaksana dia akan menyediakan gudang-gudang yang besar. Untuk apa? Karena nanti waktu tuaian besar, maka tuaian itu bisa ditampung di gudang-gudang yang besar, ya. Nah, tahun ini Bapak Ibu sekalian jangan tanya bagaimana caranya Tuhan memberkati kita. Tuhan bukan punya 1001 cara, Tuhan bukan punya 1.000.001 cara, tapi saya suka pakai istilah ini. Tuhan punya cara yang tidak terbatas untuk memberkati kita. Bahkan firman Tuhan berkata, kekayaan bangsa-bangsa akan diperintahkan oleh Tuhan untuk datang ke dalam hidup kita. Yang kedua, alasan mengapa Tuhan mau kita memperbesar kapasitas kita, karena ayat-ayat itu tadi berkata bahwa akan ada ini Bapak Ibu sekalian, akan ada banyak bangsa-bangsa yang datang kepada kita, sehingga Bapak Ibu sekalian, hidup kita itu menjadi garam dan menjadi terang. Artinya menjadi berkat Bapak Ibu sekalian bagi bangsa-bangsa itu. Mengapa? Karena orang bisa melihat Kristus melalui kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memperluas kapasitas kita? Yang pertama, kita harus mengakui siapa kita ini. Kita harus mengakui akan keterbatasan kita. Mazmur 103 ini ditulis oleh Raja Daud, dikatakan, sebab dia, yaitu Tuhan sendiri tahu apa kita. Dia, yaitu Tuhan ingat bahwa kita ini debu. Daud menulis sedemikian rupa, artinya Daud juga merasa siapa dirinya. Yesaya 40 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan, seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput.
Kita harus mengakui Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini hanya manusia biasa. Dan bahwa kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Kita harus mau menyerahkan kelemahan dan keterbatasan kita kepada Tuhan. Kalau kita pelajari di dalam kitab Yeremia pasal 18 tentang perumpamaan, atau ketika Yeremia itu disuruh pergi ke tukang periuk, maka di situ Yeremia mendapatinya bagaimana tukang periuk itu waktu dia mau membentuk periuk itu. Waktu periuk itu dijadikan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka periuk itu dipecahkan, diremukkan, dan dibentuk lagi agar menjadi periuk yang indah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, setelah kita menyadari keadaan kita, ketika Tuhan sedang membentuk kita, atau bahkan mungkin kita sedang direndahkan, jangan ada seorang pun dari antara kita yang kemudian menjadi kecewa, putus asa, bahkan murtad dan berkata, enggak Tuhan-Tuhanan. Ya, waktu kita menyadari bahwa kita ini cuma debu dan tanah, Bapak Ibu sekalian, inilah waktunya untuk kita mengandalkan Tuhan. Tahun ini, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita tidak sampai mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Saya bukan nakut-nakutin Bapak Ibu sekalian, tapi hari-hari ke depan itu adalah hari-hari yang akan makin berat. Maka itu kalau mulai hari ini kita terbiasa atau dibiasakan untuk mengandalkan Tuhan, maka waktu hari-hari yang berat itu tiba, Bapak Ibu sekalian, kita nggak akan kelabakan. Karena Alkitab dengan jelas berkata, orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti diberkati. Tapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan seperti semak belukar, kata Tuhan. Ya, jadi penting sekali Bapak Ibu sekalian menyadari siapa diri kita, sehingga kita senantiasa mau mengandalkan Tuhan. Saya sering bilang begini, kita itu nothing, kita itu nobody, ya. Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, kita bisa menjadi somebody, kita menjadi something, menjadi sesuatu yang berharga. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata bahwa peninggian, promosi itu datangnya daripada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita memperluas kapasitas kita. Efesus 5 ayat 15 sampai 16 berkata begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Maka yang kedua, untuk memperluas kapasitas kita, kita harus pandai-pandai, Bapak Ibu sekalian, untuk kita mengatur waktu. Ya, sedemikian rupa. Artinya begini, saya sering bilang prioritas, ya, prioritas. Nah, prioritas yang utama dan paling pertama Tuhan sudah ajarkan kita melalui Matius 6 ayat 33, yaitu carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Beberapa hamba Tuhan terkenal, beberapa pengajar yang diberkati oleh Tuhan, beberapa pengusaha yang saya ikuti statement-statementnya, pengusaha Kristen, pengusaha yang cinta Tuhan. Mereka mengeluarkan statement yang sama.
Jangan mengejar apa yang bisa datang sendiri. Dia bilang gini, kaki kita itu cuma dua. Uang itu, duit itu, harta itu, kakinya tiga. Kalau kita ngejar mereka, mereka larinya lebih kenceng. Alangkah baiknya kalau duit, harta benda, kekayaan itu datang mengejar kita. Caranya gimana agar supaya itu bisa datang kepada kita? Maka prioritaskan waktu itu yang utama itu adalah Tuhan, ya. Setelah itu tentu keluarga, bekerja, dan kita juga harus mengatur jam istirahat kita. Perlu yang namanya keseimbangan supaya tubuh kita sehat, kuat, waktu berkat-berkat itu datang, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita dapat menikmatinya. Dan yang ketiga, cara memperluas kapasitas kita, yaitu dengan meningkatkan relasi sosial. Kita ini adalah makhluk individual yang membutuhkan interaksi sosial. Dikatakan dari 1 Yohanes 1 ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia di dalam terang, kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya menyucikan kita dari segala dosa. Perhatikan gini, kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Saya sudah sampaikan, satu musuh itu terlalu banyak. Mengapa? Karena punya musuh satu saja, itu sudah ngerepotin Bapak Ibu sekalian, membawa kita pada masalah dan kesulitan. Sedangkan 1.000 teman itu terlalu sedikit. Mengapa? Karena teman-teman itu ya dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada kita. Dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan orang lain. Memang ada risikonya kita memiliki relasi banyak teman, karena Alkitab bilang besi akan menajamkan besi dan manusia akan menajamkan sesamanya. Punya teman banyak, ada risikonya, ada teman-teman kenalan kita yang memberikan energy giver, sehingga kita bisa bersemangat. Tapi ada orang-orang yang punya energi sucker, Bapak Ibu sekalian, ngerepotin banget, ya kan? Capek rasanya kalau ketemu dengan orang itu. Tapi itulah resiko dalam kita hidup bersosial, Bapak Ibu sekalian. Maka itu perlu berdoa. Seperti ada di dalam Yesaya 49 ayat 17, orang-orang yang membangun kita berdatangan, tapi orang-orang yang merusak dan merombak hidup kita, mereka pergi dengan sendirinya meskipun tidak ada yang mengusirnya, ya. Dan yang keempat, bagaimana kita bisa memperluas kapasitas kita? Tentu kita harus berinvestasi untuk perluasan. Seperti yang ditulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita perlu investasi waktu, tenaga, pikiran, dan uang. Kita perlu meningkatkan kebiasaan-kebiasaan untuk berpikir positif seperti yang ditulis di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kita juga perlu, Bapak Ibu sekalian, untuk mulai mengatur keuangan kita dengan bijaksana. Setiap saya pergi ke outlet, ya nganterin tamu, Bapak Ibu sekalian, ya, saya bisa benar-benar menikmati meskipun tanpa belanja, ya. Jadi ada baju bagus, ada sepatu bagus,
ya ada pakaian yang bagus, ada tas yang bagus, selalu saya ambil, Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya bawa ke ruang apa itu, ngepas baju itu apa ya? Fitting room, ya kan? Masuk ke fitting room, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Pakai baju yang bagus. Setelah itu saya foto-foto, ya kan? Terus setelah itu saya ingat perkataan istri saya, itu semua gombal, ya kan? Gak usah dibeli. Kalau dulu kan udah dicoba bagus dibeli, ya kan? Sekarang waktu coba-coba foto-foto saya kirim istri saya. Ini gombalnya sudah tak foto. Udah saya kembaliin Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita perlu atur tuh dengan bijaksana ya, keuangan kita di mana kita perlu investasi. Kita perlu investasi untuk kepandaian kita, pendidikan kita, kemajuan kita, untuk skill kita itu perlu Bapak Ibu sekalian, ya kan? Misalnya kita bertalenta dalam masak, kita perlu investasi alat-alat masak dan lain sebagainya. Tapi tolong jangan investasi untuk hal-hal yang cuman sifatnya show off dan hanya dipakai 1-2 kali ya, karena itu nanti akan cepat ketinggalan zaman. Dan yang terakhir, kita perlu untuk memperluas kapasitas kita dengan cara kita belajar dari kegagalan masa lalu. Roma 8 ayat 28 berkata, sebab kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita harus sadar bahwa Tuhan itu mencintai dan mengasihi kita. Ayo kita harus punya semangat untuk memperluas kapasitas kita, karena panen itu akan segera datang. Selain panen, berkat-berkat di dalam materi, di dalam keuangan, juga kita akan mengalami panen di dalam jiwa-jiwa. Ya, panen di mana ada keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan melalui hidup kita, Bapak Ibu sekalian, keluarga-keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang dekat kita, mereka boleh melihat Kristus melalui hidup kita sehingga mereka juga diselamatkan dan menjadi orang yang percaya. Bahkan bangsa-bangsa itu juga akan diberkati melalui kehidupan kita. Amin.